secara ego, di luar kita, di luar agama kita, di luar kelompok kita, di luar partai kita, semuanya salah. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di Renungan Harian Tenang Bersama Tuhan Channel. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Pada ayat ini, mengapa Paulus menonjolkan mengenai kerajaan Allah? Karena saat itu sedang ada konflik antara orang Kristen yang berasal dari Yahudi dan orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi tentang banyak doktrin, khususnya soal makanan. Orang Kristen Yahudi pantang makan daging, dan Kristen non-Yahudi menghina kebiasaan orang Kristen Yahudi sebagai orang lemah. Kedua kelompok ini menganggap dirinya benar satu sama lain, sehingga sangat nampak konflik dalam gereja di Roma tersebut. Hal tersebut menimbulkan kebencian dan nyaris perpecahan. Surat Paulus ini mencegah potensi perpecahan besar yang akan terjadi. Saudaraku, pada kondisi ini, surat Paulus mendorong, terutama yang kuat, untuk menyusun ulang prioritas sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah didahulukan dari kepentingan ego, kesenangan, dan kebebasan diri sendiri. Beberapa orang Kristen percaya bahwa minum anggur adalah dosa. Padahal di perjamuan kudus, anggur yang diminum. Beberapa orang Kristen percaya bahwa makan daging babi adalah dosa. Padahal daging tersebut menambah imun. Beberapa orang Kristen percaya bahwa menggunakan ganja adalah dosa. Padahal justru secara legal digunakan di rumah sakit. Dosakah semua itu? Tidak. Tapi itu bisa menjadi dosa. Saudaraku, Yesus diadili oleh banyak orang selama pelayanannya. Para pemimpin agama menghakimi dia sebagai orang yang berdosa, tetapi kita tahu bahwa dia tidak pernah berdosa. Mereka, orang-orang pada zaman Yesus, memandang murid-muridnya dan berkata, mereka makan dengan tangan yang tidak dicuci. Padahal saat itu memang bukan zaman COVID. Kenapa harus dimarahkan? Kenapa harus dimurkai? Bayangkan, soal makan saja dipermasalahkan. Tepatnya di Matius pasal 11 ayat 18-19 dikatakan demikian. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudaraku, memang sangat membingungkan soal kebenaran ukuran manusia. Yohanes tidak makan, tidak minum, diomongi, dikatai. Tuhan Yesus makan, minum, diomongi, dikatai sebagai pelahap, sebagai peminum. Luar biasa. Menganggap diri benar, padahal yang benar hanya satu, yaitu Tuhan.
Jangan jadi batu sandungan pada orang lain. Ucapkan maaf jika tidak sepenuhnya kita benar. Secara ego, di luar kita, di luar agama kita, di luar kelompok kita, di luar partai kita, semuanya salah. Tapi jika kita memperhatikan kebenaran yang hakiki, maka kebenaran tersebut dicerminkan pada kerajaan Allah. Pada akhirnya, kerajaan Allah bukan tentang kebebasan untuk makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, kedamaian, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini berarti kita menghargai kebenaran, yaitu perilaku yang menyenangkan Allah, kedamaian yang mencakupi keselarasan horizontal dengan saudara-saudari kita. Dan ketika itu ada, maka sukacita akan menjadi hasilnya. Usahakanlah kebaikan, bukan jadi batu sandungan, maka engkau akan diterima oleh Allah dan disayangi sesama. Amin.